Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Nama saya Ceriani Jayantilao, kelas A3 semester 6, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membuat video mata kuliah Keperawatan Kegawat Daruratan. Dan video ini saya akan menjelaskan tentang GCS atau Glasgow Coma Scale. Adalah skala yang dipakai untuk menilai tingkat kesadaran. Dulu skala ini digunakan pada orang yang mengalami cedera kepala. Namun saat ini GCS juga digunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang saat memberikan pertolongan darurat medis. GCS juga ada beberapa tingkatan. Ada 6 tingkatan GCS. Yang pertama, compos mentis, yaitu kesadaran penuh. Kedua, apatis, perhatian kurang. Ketiga, delirium, yaitu gelisah, disorientasi, atau orang, tempat, waktu, memberontak dan berhayal. Keempat, somnolen adalah mudah tidur walaupun sedang diajak bicara atau mudah dibangunkan. Kelima, soporokoma atau stupor, yaitu keadaan seperti tertidur lelap tetapi ada respon ternyata nyeri. Yang terakhir atau keenam, koma, yaitu tidak ada refleks motorik sekalipun dengan rangsangan nyeri. Saya juga akan menjelaskan tentang penilaian kesadaran Glasgow Coma Scale. Di situ ada beberapa skor. Yang pertama, refleks membuka mata. Dia ada 4 poin. Poin keempat, membuka secara spontan. Poin ketiga, membuka dengan rangsangan suara. Poin kedua, membuka dengan rangsangan nyeri. Dan poin pertama, tidak ada respon. Selanjutnya, refleks verbal. Di sini ada 5 penilaian. Yang kelima, orientasi baik. Keempat, kata-kata teratur tapi berbicara membingungkan. Ketiga, kata-kata tidak teratur, kalimatnya tidak jelas. Kedua, suara tidak jelas atau mengerang. Dan yang pertama, tidak ada respon. Selanjutnya, refleks motorik. Di situ ada 6 penilaian. Yang keenam, melakukan perintah dengan benar. Yang kelima, mengenali nyeri lokal tapi tidak melakukan perintah dengan benar. Keempat, dapat menghindari rangsangan dengan tangan fleksi. Ketiga, hanya dapat melakukan fleksi. Dan poin kedua, hanya dapat melakukan ekstensi. Poin pertama, tidak ada respon. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang skor. 15 sampai 14 itu compos mentis, 13 sampai 12 apatis, 11 sampai 10 delirium, 9 sampai 7 somnolen, 6 sampai 5 stupor, 4 semikoma, dan ketiga koma. Itulah penjelasan saya tentang GCS. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang triase. Triase di UGD. Triase merupakan suatu sistem yang digunakan
dalam mengidentifikasi korban dengan cedera yang mengancam jiwa untuk kemudian diberikan prioritas untuk dirawat atau dievakuasi ke fasilitas kesehatan lainnya. Identifikasi cepat korban yang memerlukan stabilisasi segera ini lebih ke perawatan yang dilakukan di lapangan. Prosedur triase di UGD dimulai saat pasien tiba di IGD, lalu dokter melakukan pemeriksaan singkat untuk menentukan kondisi pasien. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kondisi umum, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, kebutuhan medis, dan kemungkinan bertahan hidup. Biasanya kita temukan kalau di UGD itu atau di unit gawat darurat, biasanya di situ ada tanda-tanda warna-warni, yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam. Itu ada pemisahan tanda-tanda triase. Nah, tanda merah itu emergensi. Pasien dengan kategori merah adalah pasien prioritas pertama, yaitu pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan pertolongan segera. Warna kuning, urgen. Pasien selanjutnya dengan kategori kuning juga harus mendapatkan tindakan segera. Hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Warna hijau, non-urgen. Pasien dengan kategori hijau biasanya mengalami cedera ringan, masih mampu berjalan sendiri, seperti lecet, kecelakaan, demam dengan kondisi stabil, dan lain-lain. Dan warna hijau atau expectant. Warna hitam ini kategori warna hitam ini diperuntukkan untuk pasien yang sudah tidak tergolong atau meninggal ketika dibawa ke unit gawat darurat. Tujuan triase perawatan gawat darurat, yang pertama identifikasi cepat korban yang memerlukan stabilisasi segera. Ini lebih ke perawatan yang dilakukan di lapangan. Kedua, identifikasi korban yang hanya dapat diselamatkan dengan pembedahan. Ketiga, untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa dan kecacatan. Inilah 3 alasan dan tujuan yang dilakukan oleh triase perawatan gawat darurat. Klasifikasi triase. Triase di tempat. Dilakukan di tempat korban ditemukan atau pada tempat penampungan. Triase ini dilakukan oleh tim pertolongan pertama sebelum korban dirujuk ke tempat pelayanan medik lanjutan. Tentang triase medik dilakukan pada saat korban memasuki pos pelayanan medik lanjutan yang bertujuan untuk menentukan tingkat perawatan dan tingkat pertolongan yang dibutuhkan oleh korban. Atau triase ini disebut dengan triase unit gawat darurat. Selanjutnya ada triase evakuasi. Triase ini ditunjukkan pada korban yang dapat dipindahkan pada rumah sakit yang telah siap menerima korban seperti bencana massal, contohnya saat tsunami, gempa bumi, atau bencana besar lainnya. Itulah video penjelasan saya
tentang GCS atau Glasgow Coma Scale dan triase unit gawat darurat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan pemimpin di masa depan.